Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kepada mahasiswa-mahasiswi prodi Ekonomi Syariah, kepada mahasiswa-mahasiswi prodi Ahwalus Sosiah, Ekonomi Syariah semester 1 mata kuliah fikih ibadah, Ahwalus Sosiah semester 5 mata kuliah Masailul Fikih dan Perbedaan Mazhab. Melalui video ini adalah soal UTS untuk teman-teman. Jadi mohon disimak karena dalamnya ada 3 soal UTS, yakni soal UTS untuk mata kuliah fikih ibadah, kemudian soal UTS untuk mata kuliah Masail Fikih Ahwalus Sosiah semester 5, dan soal UTS Perbandingan Mazhab mata kuliah Ahwalus Sosiah semester 5. Untuk kemudian jawabannya silahkan jawab di kertas, boleh ditulis tangan maupun diketik. Apabila tulisannya bagus silahkan, tapi khawatir kemudian tidak bisa dibaca harus diketik. Untuk pengumpulannya silahkan kumpulkan ketika UAS mata kuliah yang bersangkutan atau yang terkait disisipkan di lembar jawaban dari soal UAS gitu. Ya, oke, silakan disimak baik-baik. Yang pertama untuk mata kuliah fikih ibadah mahasiswa Ekonomi Syariah semester 1. Soalnya yang pertama tentang taharah. Pertanyaannya, taharah itu bermakna bersuci dari hadas kecil dan besar. Apabila seseorang sedang berhadas besar dan hendak melaksanakan ibadah, maka sholat misalkan, maka bagaimana cara bersucinya? Ya, apabila berhadas besar melaksanakan ibadah dan tidak ada air, bagaimana seorang itu harus bersuci sementara tidak ada air dan harus sholat, gitu ya. Bagaimana cara bersucinya ketika berhadas besar dan tidak ada air? Seperti apa solusinya agar dia tetap melaksanakan sholat? Yang kedua tentang alat untuk bersuci adalah air. Nah, air yang paling utama itu disebut air mutlak, mensucikan. Kasusnya, apakah termasuk air mutlak, suci mensucikan, jika airnya itu tercampur dengan bahan-bahan alamiah, seperti tercampur daun, tercampur dahan, tercampur tanah, hingga airnya keruh, ya, seperti air di Kalimantan ini. Itu termasuk air mutlak atau tidak? Gitu ya. Kalau termasuk air mutlak, seperti apa sikap kita? Kalau tidak, kenapa? Alasannya. Kemudian yang ketiga, niat. Niat itu harus kemudian dilaksanakan karena niat termasuk rukun setiap ibadah. Pertanyaannya, apabila seorang tidak hafal niat, contohnya niat sholat, sholli fardhu subhi rakaataini sampai terakhir, seorang nggak hafal, atau lapal niat wudu, nawaitul wudu, seorang tidak hafal. Nah, bagaimana seseorang itu kemudian akan melaksanakan ibadah, gitu ya? Bagaimana? Nah, jawabannya seperti apa? Gitu ya. Kemudian yang terakhir, kasus bagaimana ketika kita wudhu dengan air dan airnya kurang dari 2 kulah. Seperti apa cara agar wudhu kita tetap sah? Airnya cuma 1 gayung, misalkan gitu. Atau airnya ada setengah ember hingga tidak sampai 2 kulah. Gitu. Seperti apa cara kita berwudhu? Gitu. Oke, seperti itu. Yang kedua untuk mata kuliah Masail Fikih semester 5 Ahwalus Sosiah, tolong disimak baik-baik. Jadi banyak aliran di dunia Islam ini, tidak hanya dunia Islam, di Indonesia pun ada aliran-aliran. Nah, pertanyaannya, tentu semua aliran ini mengaku dan mengklaim dia aliran yang baik, aliran yang benar, aliran yang tidak menyimpang, alias aliran yang sesat. Maka mohon jelaskan seperti apa ketentuan bisa kita nilai aliran itu sesat, seperti apa ketentuannya itu. Apakah kita bisa berpatokan kepada misalkan tafsir kita sendiri hingga kemudian mensesatkan aliran lain, atau menurut teman-teman seperti apa, gitu ya. Jadi menetapkan aliran itu sesat atau tidaknya menurut teman-teman itu harus berpedoman kemana, gitu ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, bahwa kemudian aurat, konsep aurat itu sebenarnya bermakna aib, maka kita harus menutup aib.
menutup aurat. Nah, sekarang pertanyaannya, orang mengumbar aib orang lain mungkin jelas ada dosanya, tapi kasusnya adalah orang mengumbar aib sendiri gitu. Nah, itu bagaimana pendapat teman-teman? Ya, berarti kalau buka aurat mengumbar aib sendiri. Nah, itu seperti apa? Dibolehkan atau tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mengumbar aib sendiri itu dibolehkan atau tidak? Kalau dibolehkan, apa alasannya? Misalkan dibolehkan Pak agar dia kemudian insaf, agar kemudian dia diingatkan orang lain, misalkan gitu ya. Tidak Pak, karena dia akan menjelekkan diri sendiri dan keluarga misalkan ya. Silakan jawab alasannya apa. Yang ketiga, pertanyaan terakhir itu bahwa pemimpin dalam Islam itu adalah mereka yang memang dipilih dan ditetapkan sebagai pemimpin. Kalau zaman Rasul ada yang disebut baiat, yang diakui, yang dibaiat, yang disahkan oleh seluruh masyarakat gitu. Nah, sekarang di Indonesia ini dengan sistem pemilu, demokrasi, pemilihan. Nah, ketika ada pemimpin yang terpilih, berarti baiat kita tentu adalah mengakui, tentu adalah patuh. Nah, dalam kasus ternyata banyak masyarakat muslim yang tidak patuh atau tidak mengakui pemimpin ini, bagaimana pendapat teman-teman terkait itu dalam perspektif masailul fikih. Jadi ada pemimpin yang sudah terpilih, tapi tidak kemudian pilihan kita saat coblosan, tapi pilihan kita nggak jadi. Nah, yang terpilih pilihan orang lain atau tidak yang kita dukung. Nah, ini seperti apa sikap kita? Itu ya, 3 itu. Oke, itu dari soal masail fikih. Yang selanjutnya soal UTS, perbandingan madhab. Madhab itu banyak. Madhab Sunni aja yang populer ada 4 gitu ya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, ada Imam Abu Hanifah. Pertanyaannya, bolehkah kita sembarangan mencampur adukkan madhab gitu ya? Jadi kita suka-suka kita gitu ya. Jadi bolehkah kita mencampur adukkan madhab, atau dalam konsep fikih disebut talfik. Bolehkah mencampurkan madhab atau talfik gitu ya. Yang kedua, kemudian orang itu bisa jadi tidak mau bermadhab gitu. Saya nggak mau ikut madhab ini, tapi ternyata prakteknya dia melaksanakan konsep dari imam itu. Itu menurut sampean gimana? Apakah kemudian tidak masalah, atau kemudian dia nggak boleh mempraktekkan ibadah yang kemudian sudah dikonsep oleh imam madhab, karena dia menolak madhab tadi, tapi faktanya dia bermadhab atau dia melaksanakan ibadah dengan cara madhab tertentu. Itu menurut sampean seperti apa menurut teman-teman ya. Yang ketiga, soalnya terakhir ini ya, itu tentang bermadhab via website. Jadi banyak juga orang-orang itu bermadhab, tapi madhabnya via website. Misalkan dia merujuk ke website, alamat website ini menurut ini gitu ya. Nah, itu boleh atau tidak menurut teman-teman gitu. Terima kasih. Demikian UTS untuk mata kuliah ekonomi syariah, fikih ibadah, mata kuliah perbandingan mazhab dan masail fikih untuk prodi awalosiyah. Mohon dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tidak jelas bisa japri saya atau bisa komen di kolom komen ya. Untuk amannya bisa japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.